Baik, selamat pagi Nanda. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya. Satu orang dulu atau ketua kelas kita dalam doa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan selesai. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi menjelang siang. Ya. Hari Gracia, Adel, Simpson, Vero, Puji, Stephen, Nendin, Oscar, Sandra. Oke, satu orang sebelum kita mulai pembelajaran, satu orang pimpin kita lagu Bangsa Indonesia Raya. Nah, jadi sebelum pembelajaran kita lanjutkan, sebaiknya ya pakaian Anda yang dalam keadaan tidak rapi mohon dirapikan supaya nanti dalam proses pembelajaran ya tidak terganggu. Begitu ya. Ya, jadi biasakan nanti sejak masuk ke dalam kelas dimanapun pas mau pulang juga seharusnya sampai di rumah dalam keadaan rapi. Begitu juga dengan pada saat belajar. Mengapa makanan yang sudah kita makan, Anda sering makan ya? Mengapa Anda kalau sudah selesai makan, ya selesai makan ini keluarnya dalam bentuk feses ya? Kok bisa seperti itu? Karena apa? Karena adanya pencernaan. Boleh ada lagi yang lain? Kenapa misalnya makanan yang kita makan roti itu kan masih dalam bentuk apa namanya itu ya? Ya, masih dalam bentuk makanan. Tapi kalau kita makan lalu keluarnya tidak dalam bentuk roti lagi. Nah, kenapa? Tadi sudah dijawab oleh temanmu,
karena adanya pada hari ini kita mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, maka Bapak ini menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan pengamatan, Anda atau peserta dapat mengidentifikasi organ-organ dalam sistem pencernaan. Ketiga adalah melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis fungsi saluran pencernaan. Nah, jadi organ-organ pencernaan itu ternyata juga mempunyai fungsi atau peran masing-masing. Kegiatan diskusi, maka Bapak di sini akan membagi kelompok, dan kelompoknya kan sudah kita bagi kemarin sesuai dengan kemampuan Anda, dan kita sudah melakukan pretest kemarin, ya. Dan Bapak sudah kelompokkan dan yang sudah setelah atur. Nah, silakan bentuk kelompoknya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 di belakang. Oke, silakan. Sudah duduk berkelompok? Sudah ya. Nah, jadi Bapak Monika terlebih dahulu KPD-nya ya. Kelompok 2 ya. Ini kelompok 3. Nah, baik, perhatikan dulu LKPD-nya masing-masing. Ya, coba perhatikan. Ya, jangan lupa nanti nama kelompoknya disebutkan beserta dengan anggota kelompoknya. Sudah, ini namanya. Perhatikan di sini. Nah, jadi kan kalian ditutup oleh gambar, sedangkan nanti tulis organ apa yang ditutup di sini. Nah, setelah itu Anda mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas masing-masing. Oke, ada pertanyaan? Ada? Ya, kalau tidak ada, silakan dikerjakan. Ya, boleh dicari di sini karena atau boleh di sumber lain, misalnya dari internet juga boleh, dari sini juga boleh. Yang jelas silakan diskusikan. Oh ya, silakan. Ya. Oh begitu. Oh iya. Nanti ini kalau bergeser ya ini ya. Nah, kelompok berikutnya Bapak perhatikan LKPD-nya dulu. Coba LKPD-nya perhatikan. Nah, ini kan akan bergeser. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, yang kelompok ini ada masalah? Tidak ada. Oke, baik. Ya. Gimana? Ya boleh dibagi. Tapi nanti ya harus oh ya boleh. Ya, misalnya ini namanya fungsinya apa? Yang mana menurutnya yang namanya itu perhatikan depannya. Oh
If you want to question about today's session, No. any question? No? Okay. Ya. Nah, nanti bisa dulu. Nah, surat dari yang lain di sana gitu. Kalau tidak salah, sudah benar ya. Nah, surat tersebut. Di mana? Oh iya. Nah, ini adalah materi. Di balik yang ini Bapak Abbas, di balik yang Nah, kalau ini khusus halus. Oke, kalau sudah sebetulnya ya. Sudah. Nah, perhatikan sebentar. Jadi nanti waktunya presentasi, mohon ya semuanya menyimak, mendengarkan dan diperhatikan. Ya, kelompok satu dipersilakan untuk tampil ke depan. Mohon dipresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan kelompok satu. Baik teman-teman, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Benediktus hari ini. Jadi, Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan nama kelompok. Pertama, nama kelompok 1. Anggota kelompok ada 4 orang. Nama saya Ali Dandi, saya sendiri, Adel, Tayasi, dan Gracia. Pertanyaan pertama. Boleh geser ke sini sedikit. Ya, gitu. Organ apa sajakah yang terlibat pada sistem pencernaan pada manusia dan bagaimana proses atau mekanisme kerjanya? Organ-organnya itu mulut, kerongkongan, lambung, hati, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Dari kerjanya, makanan dimasukkan ke dalam mulut, kemudian dikunyah oleh air ludah, kemudian masuk ke kerongkongan, lalu masuk ke lambung, kemudian diproses oleh usus halus dan usus besar, kemudian masuk ke rektum, lalu keluar melalui anus. Baik, itulah hasil diskusi kami. Apabila ada kesalahan atau apa pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Baik, kami dari kelompok 4 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaan kami itu adalah proses pencernaan makanan yang terjadi di lambung terdiri dari 2, yaitu pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, coba jelaskan proses pencernaan mekanis dan kimiawi yang terjadi di lambung. Baik, pertanyaannya ketika kami jawab, kami mencari jawabannya itu sebentar. Proses pencernaan makanan yang terjadi di lambung terdiri dari 2, yaitu pencernaan mekanis yang terjadi di lambung dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan, sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang melibatkan enzim seperti enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Silakan di. baiklah, itulah hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Yang dari yang dulu. Oke, kita beri kesempatan kepada kelompok 3 dan 4. Kelompok berapa? Kelompok 4. Oke teman-teman, selamat pagi. Pagi. Kami akan mempresentasikan
mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Kak Sahid. Baiklah teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Maria Nendin. Saya sebagai pembaca materi. Yang kedua ada Toro. Yang ketiga ada Fernanda. Yang keempat ada Markus. Dan yang kelima ada Oscar. Ya. Selanjutnya saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Langsung saja saya akan membacakan yang pertama. Pertanyaannya, organ apa sajakah yang terlibat pada sistem pencernaan manusia dan bagaimana proses atau mekanisme kerjanya? Organ yang terlibat pada sistem pencernaan manusia adalah ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Bagaimana proses atau mekanisme kerjanya? Yang pertama, makanan dimasukkan ke dalam mulut, terus menuju lambung. Untuk menuju lambung, makanan melewati kerongkongan, lalu setelah masuk ke lambung berlalu pada usus halus, kemudian usus besar, rektum, dan keluar pada anus. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Yang B, kerongkongan atau esofagus. Fungsi organ tersebut adalah atau fungsi kerongkongan yaitu menghubungkan antara rongga mulut dan lambung, menggerakkan makanan dari faring ke lambung. Terus C, lambung. Fungsinya menyimpan makanan selama 2-5 jam, memproduksi timus atau massa homogen setengah cair yang berkadar asam tinggi. Lalu D, usus halus, memperluas bidang penyerapan. E, usus besar, membantu membusukkan sisa makanan. Rektum fungsinya sebagai tempat rektum fungsinya sebagai tempat perhentian terakhir fase sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Yang terakhir G, anus, berfungsi sebagai pintu keluar produk akhir pencernaan. Lalu pada tabel yang kedua ada organ tempat pencernaan yaitu mulut. Organ yang berperan, maksudnya mulut berperannya sebagai apa? Nah, mulut berperan mengunyah, memproses makanan secara mekanik dan kimiawi, menyalurkan makanan ke dalam lambung. Terus hasil pencernaan mulut itu apa saja? Nah, hasil pencernaan mulut adalah senyawa disakarida, protein, dan lipid atau lemak. Lalu yang kedua ada lambung. Organ yang berperan lambung adalah mencernakan makanan yang sudah kita konsumsi. Nah, hasil pencernaan lambung adalah berupa kim yang akan masuk ke dalam usus halus. Itu kesimpulan. Ya, kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, makanan yang kita butuhkan tidak dapat langsung diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh, tetapi harus dipecah menjadi molekul kecil yang dapat larut, seperti pencernaan yang terjadi dalam tubuh, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi serta reaksi kimia dibantu oleh enzim pencernaan. Oke, sudah. Ya. Oke teman-teman, Baiklah teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Oke teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Bila ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Mulai dari kelompok 1, kami akan bertanya kelompok 4. Selain dari organ pencernaan seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus, apa saja organ tambahan yang terlibat dalam proses pencernaan makanan pada manusia? Ya, berarti yang ditanyakan oleh kelompok 1 itu adalah organ pencernaan tambahan. Ya, silakan. Baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang menanyakan apa saja organ pencernaan tambahan. Nah, organ pencernaan
hati, kantung empedu, dan pankreas. Jadi itulah organ pencernaan tambahan yang ada pada sistem pencernaan. Jadi gimana untuk kelompok 1, apakah sesuai ataukah belum sesuai dengan jawaban yang kami berikan? Sudah, kelompok 1 sudah. Sudah Pak. Atau kelompok lain ada pertanyaan yang lain ada? Ada, Pak. Ada. Atau ada silakan. Tidak ada ya? Ada. Ya, kalau tidak ada silakan ditutup. Oke teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Ya, dari aplaus untuk sudah jelas ya? Nah, jadi organ dalam sistem pencernaan itu yaitu organ pencernaan yang terlibat dalam suatu proses pencernaan. Apa saja organ utama dalam proses sistem pencernaan pada manusia? Mulut, yang kedua, lambung, yang keempat, usus halus, dan yang kelima, usus besar, dan yang berikutnya, dan yang terakhir adalah anus. Nah, inilah yang terlibat dalam proses pencernaan pada manusia. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Any question everybody? No. Oke ya. Oke baik. Karena tidak ada pertanyaan, Bapak harap Anda semuanya sudah paham. Lalu sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita tadi? Nah, coba siapa? Ya silakan. Ali. Apa yang bisa Anda simpulkan selama proses pembelajaran tentang proses pencernaan pada manusia? Silakan. Baik, yang bisa saya simpulkan dari pembelajaran kita hari ini yaitu makanan yang kita butuhkan tidak dapat langsung diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh, tetapi harus dipecah menjadi molekul kecil yang dapat larut. Seperti pencernaan yang terjadi di dalam mulut, yaitu saat makanan dihancurkan oleh gigi serta reaksi kimia dibantu oleh enzim pencernaan. Iya. Oke, baik. Beri aplaus untuk ada yang bisa menyimpulkan? Bapak, Ya, silakan. baik. Ini akan menunjukkan dari Ya, silakan. sistem pencernaan makanan manusia terdiri atas alat pencernaan dan kelenjar pencernaan. Alat pencernaan berupa mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, Ya, rektum, dan anus. dan anus. Sedangkan Ya, kelenjar pencernaan seperti kelenjar ludah, sudah. hati, dan pankreas yang akan menghasilkan enzim pencernaan seperti enzim pepsin, Pepsin, terus renin, renin, dan asam klorida. klorida. Ya, itu yang terlibat ya. Oke, baik. Beri aplaus untuk ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ada? Tidak ada? Cukup? Tidak ada lagi? Habis? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang bisa menyimpulkan, berarti semuanya sudah paham. Ya? Oke, baik. Dari pembelajaran yang sudah Anda ikuti, kira-kira apa manfaat yang Anda peroleh? Mengetahui organ-organ pencernaan, Pak. Ya, coba. Ya, kita merefleksi pembelajaran ya. Kita merefleksi pembelajaran hari ini. Apakah ada manfaatnya bagi Anda selama mengikuti proses pembelajaran ini? Ada, Pak. Ya, coba. Apa manfaatnya? Setelah saya mengikuti pembelajaran tadi, Ya. terdapat banyak sekali manfaat yang saya peroleh. Di antaranya yaitu saya bisa mengetahui bagaimana proses terjadinya pencernaan makanan pada manusia. Oke, baik ya. Berarti ya siapa namanya si Aden bisa mengetahui apa saja organ yang ya terlibat dalam proses pencernaan makanan. Oke, siapa lagi? Lalu kira-kira bagaimana perasaan Anda? Perasaan kami Sudah.
silakan. Harapan saya supaya model pembelajaran seperti ini bisa dipertahankan di hari-hari berikutnya. Oke, baik, terima kasih ya atas sarannya dan apa namanya keinginannya. Lalu seperti apa proses pembelajaran yang Anda inginkan? Pak, Ya, silakan. proses pembelajaran seperti ini karena saya dapat pengalaman dari teman-teman melalui Ya, berarti bisa memperoleh pengalaman dari diskusi. Oke ya. Nah, sekarang silakan dikumpulkan lembar kerjanya. Proses ya. Ya, proses untuk pembelajaran tadi. Jangan lupa silakan diisi tulis namanya dan kelasnya. Oke ya. Jangan lupa tulis namanya ya. Ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau sudah ada yang selesai, boleh dikumpulkan. Sudah. Oke, ini ada lembar penilaian teman sejawat. Silakan diisi ya. Silakan dinilai temannya selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi kalau misalnya teman saya mengerjakan tugas sendiri tanpa dibantu orang lain, kalau dia tidak bekerja, ya sudah, contohnya saja tidak. Oke ya. Ya, Bapak dinilai semaksimal mungkin. Ya, tidak ada di sini namanya yang apa ya? Apa namanya? Yang negosiasi ya. Ya, silakan dinilai saja temannya. Terserah mau menilai siapa. Jangan lupa tulis namamu lalu nama teman yang Anda nilai. Ya, sudah? Ya. Bapak harap Anda menilai temannya itu yang baik atau yang jujur ya. Jangan karena ada apa sama temanmu ya kerja begini begitu. Oke, ini ada lagi lembar penilaian diri sendiri. Nah ini yang apa ya? Jadi Bapak mohon silakan diisi sejujur. Ya, artinya di sini kita introspeksi diri. Ya. Jangan lupa ditulis namanya ya. Sudah seluruhnya? Oke, baik, terima kasih. Bapak rasa waktu kita sudah cukup ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya
silakan nanti Ananda buat gambar ya, buat gambar organ-organ pada manusia ya, minggu besok dikumpulkan. Oke ya? Ya Pak. Bisa? Bisa Pak. Bisa. Oke, kalau ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada Pak. Kalau tidak ada, ya kita cukupkan sampai di sini. Silakan ketua, Pepi kita sebelum kita mulai. Ya, silakan. Silakan ketua, Pepi kita ke dalam doa. Siap, Bang. Baiklah, sebelum kita pulang, kembali lagi berdoa. Menurut Allah ikuti kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Siap. Ya, Ya, selamat siang. Jangan lupa kalau berjalan hati-hati sampai pada tujuan. Oke. Ya, silakan.